Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fernanda Nurul Oftita. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri dari kelompok 9, yang dimana kelompok 9 ini akan mempresentasikan tentang peran negara dalam ekonomi politik. Yang dimana presentasi kali ini akan disampaikan oleh 3 pemateri. Yang pertama itu ada Muhammad Sarul Gani, yang kedua ada Fernanda Nurul Oftita yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada Saudari Aulia Aprinisa. Mungkin tidak usah berlama-lama, baik kita lihat cuplikan video dari pemateri pertama yaitu Saudara Muhammad Sarul Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarul Gani dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami. A. Ekonomi politik. Menurut Adam Smith, ekonomi politik adalah branch of science of statesman or legislator dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. Menurut Mokhtar Mas'ud, ekonomi politik merupakan studi yang mengaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam studi ekonomi politik, terdapat beberapa perspektif dan konsep yang digunakan. Salah satu perspektif yang cukup berpengaruh adalah liberalisme. Liberalisme merupakan perspektif yang berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Baiklah, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Fernanda Nurul Oftita, yaitu saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu peran negara dalam ekonomi politik. Peran negara ini dibedakan berdasarkan tipe ideologi ekonomi politik, dan di mana tipe ideologi ekonomi politik ini merupakan turunan dari ideologi liberalisme, yang di mana liberalisme ini berpandangan bahwa individu adalah penciptaan dan penentu atas tindakan yang dilakukannya. Dengan konsep ini, liberalisme berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh. Dari tipe ideologi liberalisme ini terdapat ada 3 tipe di dalamnya, yaitu yang pertama bisa kita lihat yaitu ada kapitalisme klasik, yang dimana penerapannya telah menimbulkan depresi ekonomi di berbagai negara. Sebagai salah satu contohnya yang kita ambil itu adalah The Great Depression yang terjadi di Amerika Serikat itu sekitar pada tahun 1929-an. Hal ini terjadi dikarenakan harga saham turun di pasar Wall Street dan menyebabkan penurunannya daya beli masyarakat, menyusutnya investasi, dan guncangan sektor di bidang industri, dan merebaknya pengangguran. Yang kedua ada kapitalisme modern, yang dimana doktrinnya keterlibatan aktif negara dalam perekonomian ini, yang dimana dianggap mereduksi kebebasan individu. Oleh karena itu, pada periode Perang Dunia Kedua, teori politik dari Wilhelm Röpke ini mendefinisikan kembali kapitalisme klasik. Asumsi dasar ini berasal dari Röpke dan Hayek, adalah pengembalian kapitalisme pada doktrin laissez-faire seperti itu. Dan yang terakhir ada neoliberalisme, yang beranggapan bahwa kebebasan individu, keterampilan berusaha, kepemilikan pribadi, dan pasar bebas harus tetap dikembangkan agar kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan. Negara dalam asumsi neoliberalisme ini berperan mengelola perekonomian melalui kerangka institusional seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, kita beralih ke materi selanjutnya atau materi yang terakhir nih.
yaitu akan disampaikan oleh saudari Aulia Aprinisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pasar dalam ekonomi politik. Menurut Bershel dan Krell, pasar dalam studi ekonomi itu adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa tertentu sehingga pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar. Di sini pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar dengan penjual dan pembeli yang homogen. Pada pasar persaingan sempurna ini, penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga pasar karena harga tersebut sudah ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Adapun dalam pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan struktur pasar yang terdiri dari produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan pasar dan mampu mengendalikan harga produk. Di sini teori ini akan berhasil ketika dalam sebuah pasar tersebut tidak adanya kuasa pasar atau market power ataupun monopolis, yaitu kemampuan suatu pelaku atau sekelompok kecil pelaku yang mempengaruhi harga-harga yang berlaku di pasar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya tercipta sebuah pasar persaingan yang sempurna, di mana baik produsen maupun konsumen berlaku sebagai price taker. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.